dari yang disampaikan sama Pak Rezi hari Selasa lalu. Mungkin bisa tolong bantu ingatkan apa itu regresi linear dan fungsinya untuk apa gitu. Hmm, kalau kalau aku nggak salah ya Kak, kayak Ya. kalau misalnya regresi linear itu buat kayak cari tahu gitu hubungan antar dua atau kayak lebih variabel, Mm-mm. buat misalnya kayak bentar, kayak how do I explain? Saya kayak for example misalnya kayak membentuk, misalnya kan kita kayak kalau dari regresi linear itu kita kayak bentuk model gitu kan Kak, atau hubungan antar satu atau lebih variabel gitu, misalnya kayak variabel bebas X sama variabel apa sih satu lagi kayak respon Y ya. Jadi kita buat lihat gitu sih Kak, whether the variables are correlated to kayak whether there is a correlation between the variable gitu. Jadi kita bisa lihat itu misalnya positif atau negatif, terus itu strong atau weak correlationnya gitu Kak. Oke. Makasih Amira untuk recall singkatnya. Ya, kurang lebih sama ya yang dijelaskan sama. Jadi regresi linear itu ya kita sebenarnya untuk melakukan eh, analisis hubungan sebab akibat. Analisis hubungan sebab akibat dari variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependennya. Di sini ada biasa kita notasikan dengan variabel Y ya untuk variabel dependen, kemudian variabel independen atau variabel prediktornya itu kita notasikan dengan variabel X. Dan persamaan umum sederhananya itu adalah Y sama dengan alfa konstantanya ditambah dengan nilai koefisien dari variabelnya ditambah dengan error. Ada error di dalam eh, persamaan regresi ini. Kemudian ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam kita melakukan regresi linear, baik itu regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Beberapa asumsinya itu ada di sini. Yang pertama ya kita harus tahu bahwa variabel X dan Y itu adalah berhubungan linear ya, karena namanya juga regresi linear. Karena ada regresi-regresi yang lain, ada regresi kuadratik, ada regresi yang lain juga. Kemudian Y itu berdistribusi normal untuk setiap value X. Dalam hal ini sering kita sebut dengan apa sih yang normal? Yang normal itu adalah residualnya. Residual itu adalah perbedaan dari nilai prediksi sama nilai aslinya gitu. Kemudian variance dari nilai Y untuk setiap nilai X itu adalah sama. Alias kita bisa bisa dibilang kita itu ingin variansnya sama atau istilahnya kalau dalam regresi itu disebut kita ingin model kita itu homoskedastisitas, bukan hetero gitu. Adanya homogenitas di antara varians-varians yang ada. Semoga teman-teman langsung nyambung ya apa yang saya bilang karena hari Selasa lalu harusnya udah disampaikan sama Mas Rezi. Kemudian observasi kita itu adalah observasi yang independen. Nah, ini kita nggak terlalu bakal banyak untuk bahas terkait dengan teorinya karena saya yakin Mas Rezi udah nyampaikan dengan baik. Kita akan banyak berfokus dengan prakteknya. Gimana cara kita bikin modelnya itu dengan menggunakan R nanti. Ini ada sedikit untuk pengingat kita bahwa yang disampaikan sama Mbak Amira juga tadi dalam regresi ini tentu kita juga bisa bisa melihat korelasinya. Either itu korelasinya negatif, negatif kuat seperti ini bentuknya, negatif yang cukup kuat, atau dia tidak ada korelasinya, itu hubungan seperti ini. Atau untuk yang sifatnya positif seperti ini. Ya, ini korelasi linear, kalau dia semakin besar nilai X, maka semakin besar nilai Y. Nah, itu yang disebut linear ya, korelasi linear, dan bentuk yang seperti ini adalah hubungan yang kuat. Sedangkan untuk hubungan yang lemah, walaupun dia sama-sama linear, itu dia negatif. Jadi ketika nilai X-nya bertambah, maka nilai Y-nya turun gitu. Nah, ini tanpa adanya hubungan, no relationship. Karena tidak ada kita bisa melihat hubungan apakah ini termasuk hubungan linear atau tidak. Ini rumus korelasi. Nah, di dalam model regresi, kita harus tahu model yang kita buat itu sudah fit atau belum.
model yang kita buat itu sudah bisa memenuhi asumsi atau belum. Nah, untuk mengetahui apakah model yang kita buat itu signifikan dalam hal ini adalah bahwa model yang kita buat itu adalah model yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y dengan sebenarnya. Kita itu dalam statistik kita nggak bisa langsung bilang oh modelnya itu bagus, oh modelnya itu nggak bagus gitu. Tapi kita punya suatu ukuran atau parameter. Ukuran atau parameternya itu salah satu untuk cara mengetahuinya adalah kita dengan melakukan pengujian. Dalam ini ketika kita untuk melakukan pengujian apakah model yang kita buat itu adalah model yang sudah signifikan, maka untuk regresi linier itu kita bisa menggunakan uji F-test nantinya untuk melihat apakah variabel-variabel X secara keseluruhan itu mempengaruhi model atau tidak. Kemudian untuk melihat apakah variabel-variabel tertentu itu mempengaruhi model atau tidak, kita bisa menggunakan uji student T. Kemudian di sini kita bisa lihat tadi yang sudah disampaikan bahwa dalam model regresi itu kita harus memenuhi banyak asumsi, beberapa asumsi. Yang pertama itu adalah untuk melihat apakah residualnya itu linear atau tidak. Kalau dilihat dari plot ya kurang lebih yang seperti yang di kanan ini ya. Residualnya itu lurus, tetapi hubungan X dan Y-nya itu linear gitu. Ketika nilai X-nya bertambah, nilai Y-nya juga meningkat gitu. Nah ini kalau untuk melihat homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Kalau homoskedastisitas, eh, residualnya itu mempunyai varians yang konstan. Seperti ini. Sedangkan untuk yang varians non konstan atau hetero yang tidak kita inginkan bisa dilihat yang seperti gambar ini. Kemudian variabel residualnya juga bersifat independen. Nah, untuk mempersingkat waktu biar teman-teman langsung bisa ngerti, kita akan coba langsung hands on dengan R untuk melakukan pembuatan model regresi termasuk melakukan pengujian asumsi nantinya. Sebelumnya saya pengen tanya dulu, apa teman-teman udah install R semuanya? Kalau pekan lalu kan belum nih. Tapi kan udah saya pesanin untuk langsung install R kan? Udah Kak, udah Kak. Oke. Udah pada download untuk materinya yang ada di emas? Udah ya, teman-teman harusnya udah buka file-filenya ya. Oke, kalau gitu, bentar. Kita akan coba langsung aja regresi. Pas sudah tampil di layar R-nya. Udah, Kak. Oke, ini coba saya jelasin dulu ya. Yang ada di emas ya, filenya regresi.r itu seperti apa. Ya, di sini kita akan membuat regresi linear, teman-teman. Di sini ada library mass sama ISLR2. Library mass ini sebenarnya untuk data ya. Ingat teman-teman, kalau kita bingung apa functionnya, eh, langsung aja gitu. Help, pakai function help. Nggak muncul ya. Kita lihat dulu. Oke, sini kita langsung aja coba eh, ya library mass ini adalah untuk kita manggil dataset ya. Di sini ada banyak dataset dan kita akan pakai Boston di sini ya kalau di function ini. Coba kita run. Kalau ada yang nggak paham langsung coba tanyain aja ya. Nah, head Boston
Nah, ini data bus yang akan kita pakai untuk apa namanya? Untuk coba kita latihan regresi linear yang ada di file regresi.r. Di sini ada 506 observasi dengan 13 variabel. Di sini ada numerik semua ya nilainya. Bentar. Kak, itu biar bisa pakai data Boston tadi gimana Kak caranya? Panggil dulu library mass-nya. Yang library mass-nya itu. Udah bisa? Bisa Kak, thank you. Oke. Di library mass tadi ada banyak itu ya. Ada banyak dataset yang bisa kita pakai. Bentar restart dulu. Bentar, ada kendala di arah saya. Ya. Jadi head Boston tadi, sini ada 13 variabel ya. Ada umur segala macam. Nah, tapi ketika kita panggil LM fit ini, itu dia belum mau gitu. LM fit, LM MEDV ini LSTAT. Nah, tapi daripada bingung, kita cari tahu dulu fungsi LM ini apa. Fungsi LM ini itu adalah fitting linear model. Jadi function LM buka ini itu adalah function untuk kita membuat model regresi di R. Nah, outputnya apa? Input parameternya apa? Kita perlu formulanya, datanya apa, subsetnya apa, metodenya seperti apa gitu. Nah, untuk yang di sini MEDV ini berarti kita variabel MEDV ini akan bertindak sebagai variabel Y. Baru tilde LSTAT. Artinya buat model regresi dengan variabel independennya itu LSTAT dan variabel dependen atau variabel terpengaruhinya itu adalah MEDV. Bingung teman-teman? Jelas? Ini variabel Y-nya, ini variabel X-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, tapi nggak mau karena kita nggak tahu ini variabel MEDV sama LSTAT ini dari data apa. Makanya kita tambahin dengan data frame-nya adalah data Boston. Baru berhasil. Nah, output-nya itu LM-Fit ini seperti apa sih? LM-Fit ini itu adalah model. Jadi untuk kita tahu seperti apa, nanti kita bisa pakai function summary namanya. Summary lm.fit. Nah, ini baru keluar outputnya. Keluar outputnya, berapa nilai residualnya, berapa nilai intercept, berapa nilai variabel X-nya, seperti itu. Outputnya ini ya nanti ya. Outputnya itu persis yang kayak di sini. Ini. YI sama dengan alpha plus XI ini, plus error. Ini nanti persamaan yang bisa kita bangun. Kemudian, nah kalau kita nggak nggak pakai data frame Boston, kalau pakai yang bawah ini itu masih error. Tetapi kalau kita attach Boston ini, yang function bawahnya itu nggak error karena udah kita tempelkan nih, ada data Boston nih di environment R kita, makanya bisa langsung dijalankan. Kemudian LMV tadi, jadi Y sama dengan 34,55
minus 0,95 X1 persamaannya. Bisa ngerti nggak maksudnya, teman-teman? Ngerti kok, Kak. Oke. Minus 0,95 X1 ya, yang mana variabel ini kan regresi linear sederhana ya untuk satu variabel. Jadi kita cuman variabel X-nya itu L-stat. Jadi persamaan regresinya itu adalah ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian names LM fit. Nah, di sini di variabel LM fit ini di situ ada nilai koefisien, nilai residual, nilai effects-nya, ada modelnya, ada fit value-nya. Kemudian untuk lihat koefisiennya aja kita bisa panggil koefisien LM fit. Nilai intercept-nya itu adalah 34,55 tadi. Kemudian nilai koefisien untuk variabel X1-nya itu adalah minus 0,95. Yang mana artinya setiap kenaikan 1 unit variabel X1 itu akan mengurangi model sebesar 0,95. Nah, dari model regresi ini tadi, ini kan kita membentuk model. Nah, model kita itu kita bisa gunakan untuk melakukan prediksi terhadap nilai input yang baru. Gimana caranya? Kita bisa gunakan function yang namanya predict ini. Jadi function predict ini adalah model prediction ya. Jadi inputnya itu kita butuh satu model yang sudah dibentuk. Yang mana kalau dalam contoh ini kita sudah bentuk model regresi linear sederhana dengan namanya LM-fit. Kemudian kita masukkan inputnya, objeknya yaitu L-stat. Nilai L-stat itu ada 3, 5, 10, 15. Jadi kita dapat 3 nilai. Nilainya itu adalah ini ya, 29,80, 35. LWR sama UPR ini apa? Ini adalah lower sama upper dari confidence intervalnya. Di sini masih paham ya? Untuk bentuk model sama untuk melakukan prediksi sederhana pakai regresi linear sederhana. Nah, ini model, ini bukan model ya. Ini adalah plot dari nilai Boston, variabel, L-stat sama MEDV ini. Tadi kan kita memprediksi variabelnya itu ada MEDV yang di kiri ya. Kemudian variabel X-nya itu adalah variabel L-stat tadi. Ini kira-kira hubungannya apa ini? Hubungannya negatif apa positif nih? Negatif. Oke, kelihatan banget ya untuk hubungannya. Dia bisa dilihat juga kalau kita pakai upline dari model LM-fit, itu kita bisa lihat ternyata di sini dia arah garis regresinya. Nah, garis ini bisa kita manipulasi ya. Arkan sangat bisa untuk melakukan visualisasi. Saya juga udah lihat tuh tugas teman-teman tuh yang dipublish di Instagram. Tuh udah bagus-bagus semua kayaknya untuk visualisasinya. Nah, kalau par mfro ini kita bikin output kita itu jadi 2 kolom 2 baris. Ini ada residual fit-nya, kemudian sini ada normal Kiki, ada scale location, ada residual versus leverage. Normal Kiki ini untuk ngecek apakah
residualnya bersifat normal atau enggak. Karena kan salah satu asumsinya adalah residual dari Y itu adalah berdistribusi normal. Oke, mungkin itu untuk regresi linear sederhana. Modelnya itu masih model dengan variabel independennya itu baru satu, yaitu L-stat tadi. Gimana kalau untuk variabel dengan multiple variabel, regresi linear berganda, ya kita buat juga sama, fungsinya nggak berubah, masih LM tadi, linear model. Kemudian ini variabel Y-nya MADV, variabel X1-nya itu L-stat plus H. Jadi selain, coba kita lihat data Boston tadi. Jadi selain lower status of population yang sebagai X1, kita juga menggunakan variabel population of owner occupied units built prior to 1940 untuk data Boston untuk memprediksi MADV, median value of owner occupied homes. Jadi ini data rumah di Boston ya, berarti. Jadi kita ingin mengetahui berapa nilai median berdasarkan nilai dari lower statusnya, kemudian dari usianya gitu, proporsi usianya. Ini tadi variabel X1 ditambah variabel X2 untuk mempengaruhi, untuk melihat variabel Y-nya itu MADV tadi. Tinggal di running. Sama juga untuk melihat hasilnya summary LM fit. Jadi model regresi yang bisa kita lihat, model regresi yang dihasilkan itu adalah Y sama dengan 33,22 dikurang 1,03 X1 ditambah dengan 0,03 X2. Di sini sebenarnya ada tambah error sih. Oke. Nah, sekalian deh saya jelasin juga output apa aja yang ada di summary LM fit ini kan. Summary-nya di sini ada nilai ya. Di sini nama function kita tadi kita manggil formulanya ini data Boston. Kemudian ini nilai dari residualnya, dari nilai predik sama nilai aktualnya. Kemudian ini adalah nilai koefisien dari model yang kita dapatkan. Ini untuk beta 0-nya, ini untuk beta 1, kemudian ini untuk beta 2-nya. Di sini ada standar error, ada t-value. Tadi saya sempat singgung di awal bahwa t-value ini untuk melihat apakah model itu signifikan mempengaruhi model atau tidak secara individual. Jadi apakah variabel L-stat ini mempengaruhi model ini secara signifikan atau enggak, bisa dilihat dari t-value secara masing-masing variabel. Tetapi untuk variabel secara keseluruhan, apakah model ini variabel X1, X2 ini mempengaruhi model secara signifikan atau enggak, itu bisa kita lihat dari F statistiknya ini. Dengan derajat bebas 503 dan 2 ini, kita mempunyai nilai p-value 0,22 2,2E pangkat min 16. Nah, uji statistiknya, F statistik ya, ini uji F, H0-nya itu adalah, H0, hipotesis nolnya itu adalah bahwa beta 0 sama dengan beta 1. H1-nya itu beta 0 tidak sama dengan beta 1. Beta I biasanya. Itu namanya hipotesis uji. Nah, kita itu pengen model itu disebut model yang signifikan ketika kita tolak H0-nya. Artinya terdapat pengaruh dari variabel-variabel independen ini terhadap variabel dependennya. Artinya dan variabel H0 itu ditolak atau H1 ini diterima ketika nilai p-value-nya itu kurang dari alfa. Alfa itu adalah derajat bebas, derajat kesalahan. Biasanya 5% alias 0,05.
Jadi nilai ini sudah kurang dari alfanya gitu. Makanya modelnya signifikan dan bisa kita lihat bahwa tolak H0-nya. Jadi secara bersama-sama model dari variabel X1 L-stat ini dan variabel umur itu mempengaruhi variabel Y yaitu MADV ini. Jadi dia berpengaruh gitu. Nah, berapa persen pengaruhnya? Berapa persen pengaruhnya itu bisa kita lihat dari nilai R square-nya ini. R square di sini. Di sini 0,5513 artinya itu secara bersama-sama variabel L-stat itu sama variabel umur itu mempengaruhi model sebesar 55%. 55%. Sedangkan 45%-nya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model kita ini. Itu untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Itu untuk ini ya, penjelasan dari apa namanya? Output dari linear modelnya, dari summary LM-nya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau udah jelas untuk baca outputnya? Tidak Jelas, ada. Kak. Oke, jelas ya. Untuk uji F-nya, uji T-nya, untuk bahwa bilang model itu signifikan atau enggak gitu. Nah, oke. Nah ini kalau ini untuk dua variabel ya. Nah kalau untuk semuanya gimana? Kalau kita capek ngetik satu-satu kita bisa pakai ini. LM, MADV, tilde, titik. Titik ini berarti semua variabel selain MADV ini sebagai variabel independennya. Itu semuanya masuk. Nah kelihatan kan di sini ada yang signifikan, ada yang enggak kan? Secara umum semuanya ini variabel CRIM sampai L-stat ini mempengaruhi model secara signifikan, berpengaruh terhadap model secara signifikan. Tetapi kalau dilihat satu persatu, di sini ada variabel indus sama variabel age yang tidak signifikan ketika diuji T. Artinya tidak terlalu signifikan mempengaruhi model. Dan 73% itu variabel-variabel ini bisa menjelaskan model, sedangkan 27% yang lainnya itu tidak dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model kita. Kemudian ini. Oke. Kemudian di sini ada library car. Library car ini adalah package di R untuk mengetahui. Bentar, mana ya? Nggak muncul ya? Biar lebih jelas. Companion to apply regression. Jadi kita untuk beberapa uji asumsi ataupun ntar melakukan analisis of variance itu menggunakan library car ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam regresi linear ini kita harus memenuhi beberapa asumsi kan. Ini kan adanya hubungan X dan Y yang linear. Kemudian residualnya berdistribusi normal. Kemudian memiliki varians yang homogen atau homoskedastis. Kemudian observasinya independen. Tapi ada juga beberapa selain yang keempat tadi itu ada asumsi lain yaitu tidak adanya autokorelasi. Autokorelasi itu adalah apakah ada keterkaitan antara variabel-variabel independen. Yang kita inginkan kan adalah korelasi antara variabel independen dengan dependen. Nah, tetapi ketika kita menggunakan regresi linear,
sebisa mungkin bahwa variabel-variabel independen itu tidak berkorelasi atau autokorelasi. Nah, untuk melakukan pengecekannya apakah dia autokorelasi atau enggak, kita bisa menggunakan function VIF ini untuk melihat nilai VIF-nya. Variance Inflation Factor. Nah, ketika nilai VIF yang dihasilkan ini masing-masing variabel independen itu tidak lebih dari 5 biasanya, maka tidak terdapat autokorelasi di dalamnya. Artinya variabel-variabel tersebut sudah independen antar sama lain, tidak ada hubungan antara variabel independen tersebut, tidak ada korelasi antara variabel independen. Ini minus H ya. Sorry tadi lihat yang mana yang nggak lebih dari 5-nya? Dari output VIF ini, Mbak. Bagian mana yang harus dilihat? Oh, semuanya. Oh, oke. Ini kan kita untuk semua variabel independen ya, yang kita cek ya. Iya. Itu kita mau cek apakah ada autokorelasi atau enggak gitu. Itu pakai function VIF ini. Jadi kalau misalnya itu ada yang 1,76 itu berarti masih autocorrelated gitu ya? Tidak ada autokorelasi dalamnya. Kalau lebih dari 5 itu yang nggak boleh. Tapi nanti oke. nanti saya jelasin lebih lanjut. Ada. Oke, Kak. Oke. Ini juga ada dengan model interaksi ya. Ada interaksi dengan L-start dan H itu kali untuk data yang sama, tapi outputnya itu juga sama, tapi kemudian ini sampai ANOVA ya dijelaskannya. Kemarin sampai ANOVA nggak dijelasin sama Mas Rezi di hari Selasa? Belum sampai ANOVA, Kak. Belum ya? Belum sampai ya? Oke, ini untuk model kualitatif. Jadi regresi juga bisa untuk tidak cuman menggunakan variabel kuantitatif, itu juga bisa kualitatif ya. Seperti untuk yang data car seats ini, kita punya variabel sales, comprise, income, advertising, population, price, chef log, age, education, urban, apakah di US atau enggak gitu. Ini kan coba. Nah, ini kan ada tipe datanya, tipe data numerik. Ini ada tipe data faktor. Tipe data faktor itu di R itu tipe data klasifikasi, bad, good, medium gitu. Lain sama data CHR, karakter. Jadi kalau ini dia udah ada nilai-nilainya. Kalau ini no, yes, terus ini ada 3 level gitu. Nah, itu kita bisa juga menggunakan variabel dengan tipe data seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga di bawah, kalau untuk outputnya sama aja ya teman-teman, untuk interpretasinya. Cuman harus teman-teman kalau untuk melakukan regresi linear itu harus tahu dulu tipe datanya, apa variabel Y-nya, variabel X-nya, kemudian nanti lakukan uji asumsi. Habis ini saya tunjukin untuk gimana untuk melakukan uji-uji asumsi yang ada. Dan di bawah ini itu ada writing function. Mana cara kita bikin function sendiri ya. Jadi kita tuh bisa juga bikin function sendiri. Jadi misalnya load libraries ini. Itu kita bikin load libraries pakai function. Tolong panggil package ISLR2, tolong panggil package library mas, kemudian tolong print the libraries have been loaded gitu. Itu di run aja. Load libraries. Atau kalau mau misalnya fungsi sum misalnya.
sum perform. Itu bisa function. Kita bisa masukin parameternya misalnya X 5. Misal kita punya A sama dengan 0, kemudian B sama dengan A plus X gitu. Kemudian print B. Jadi kita bisa panggil sum fung 5. Lainnya adalah gitu. Jadi kita bisa bikin function sendiri ya. Saya ngejelasin ini dulu sih. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak saya coba sampaikan terkait dengan uji asumsi ya. Di sini saya juga pengen ngenalin bahwa di R itu ada namanya R Markdown ya. Kalau di sini teman-teman new file, di sini ada R script, di sini ada R notebook, ada R Markdown. Saya pengen kenalin teman-teman R Markdown karena R Markdown ini sangat berfungsi sekali kalau teman-teman buat laporan dan hal-hal yang lain. Kalau R script itu yang kayak gini filenya, regresi.r. Nah, kalau R Markdown itu extensionnya RMD nih, R Markdown. Kalau teman-teman baru buat file, itu nanti akan ditanya seperti ini. Title-nya apa, author, date, ini output-nya mau dalam HTML, PDF, atau Word gitu. Nah, coba deh contohin untitled. Ini untitled ya. Di sini tagar-tagar tanda tagar di R Markdown tanpa ada petik-petik ini, itu teman-teman bisa jadi outline gitu. Apakah dia subbab lah atau bab gitu. Kalau tagar 2 ini subbab, kalau tagar 1 biasanya bab gitu. Dan untuk fungsi-fungsi R-nya itu harus dimasukkan ke dalam tanda petik ini atau yang biasa disebut dengan chunk. Cara nambahinnya gimana? Teman-teman bisa klik sini, tambahin ini. Insert a new R chunk. Nah gitu. Baru ini 5 tambah 6 gitu. Baru bisa jalan 11 gitu. Tapi kalau teman-teman tanpa ini, dia nggak bisa jalan. Maksudnya nggak bisa dikeluarkan nanti di outputnya. 5 tambah 6 nanti ke outputnya aja. Jadi tulisannya 5 tambah 6, nggak 11 gitu. Harus di dalam R chunk-nya ini. Oke. Ini saya punya dataset gaji seorang matematikawan. Bukan seorang, gaji para matematikawan. Ini ada library foreign, DPLIR, Lemtest, library car tadi ya, untuk ngetes VIF-nya. Ini call names, kita tahu awalnya itu X1, X2, X3, Y gitu, nama kolomnya. Kemudian saya ingin ubah nama kolomnya jadi index of publication quality, years of experience, index of success obtaining grant support. Kemudian yang keempatnya salary. Dari sini kelihatan kan bahwa variabel Y-nya itu adalah gaji. Saya pengen lihat apakah hubungan variabel ini pengalaman kerja, publikasi indeks, sama index of success obtaining grant support ini apakah mempengaruhi gaji matematikawan atau enggak gitu. Nah, pertama nanti dicek dulu korelasinya. Korelasinya seperti apa? Itu bisa pakai function core ini ya. Core cek korelasi antara variabel index of publication quality dengan salary. Dapatlah ternyata 66,70%. Kemudian kita uji apakah hubungannya itu signifikan atau enggak. Pengujiannya itu menggunakan namanya korelasi Pearson. Nilai p-value-nya itu 0,003701. Itu artinya terdapat hubungan gitu. Nanti ada outputnya. Ini plotnya.
Terlihat ada hubungan, ini masih linear ya. Kemudian untuk garisnya, itu nggak bisa. Kemudian uji asumsinya itu adalah pertama uji asumsi non-linearitas. Kita kan inginnya data kita itu adalah berhubungan linear gitu. Linearity assumption should be fulfilled before we make linear regression model. Nah, ini modelnya. Kita pengen lihat index of application quality, years of experience, sama ini, apakah mempengaruhi gaji atau enggak. Sama kayak tadi ya, masih linear model, fungsinya LM. Nah, ini secara uji statistik F itu memenuhi, dan 91% tiga variabel ini mempengaruhi variabel gaji seorang matematikawan. Sedangkan 9% lainnya itu tidak dijelaskan oleh variabel, itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model. Secara uji T juga tiap nilai koefisien dari variabelnya itu signifikan. Ini untuk dari gambar ini bisa kita kelihatan ya. Itu untuk cara melakukan uji asumsi non-linearitasnya. Dari gambar ini, gambar yang biru itu menunjukkan bahwa model telah linear, sedangkan untuk yang warnanya agak ungu itu data sesungguhnya gitu. Itu pertama, uji asumsi linearitas. Kemudian kita cek tadi kan, multicollinearity ya. Apakah ada korelasi antara variabel-variabel independennya. Dan yang kita inginkan itu adalah tidak ada korelasi di antara variabel-variabel independen. Yang ada korelasi itu hanya ada pada variabel independen terhadap variabel dependennya menggunakan nilai VIF, variance inflation factor tadi. VIF modelnya 1,3, 1,2, 1,1. Untuk setiap nilai VIF itu kurang dari 5, yang mana menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multicollinearitas, tidak ada hubungan antar variabel independennya. Kemudian uji asumsi yang lain juga itu adalah uji asumsi normalitas. Uji asumsi normalitas ini adalah residual dari nilai-nilainya itu adalah berdistribusi normal. Itu bisa menggunakan uji Shapiro ini, Shapiro titik tes models.residual. Model ini kan udah kita bentuk sebelumnya tadi di LM. Kita cek residualnya itu berdistribusi normal atau enggak gitu. Dengan hipotesis nolnya adalah data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Yang kita inginkan adalah data berdistribusi normal, makanya p-value-nya itu harus besar dari 0,05. Selain itu juga bisa lihat dari Kiki plot ya. Kalau Kiki plotnya itu garis lurus, itu distribusinya normal gitu. Sama kayak yang di PPT Mas Rezi tadi. Oke. Kemudian yang uji asumsi yang lain yaitu kita pengen tadi kan bahwa variansnya itu adalah variansnya itu homogen. Artinya homoskedastisitas. Itu kita bisa melakukan pengujian juga uji heteroskedastisitas menggunakan ini ya. Bisa dilihat dari plot modelnya atau dari uji tesnya. Gitu. Nah, semua ini tadi mungkin akan kesulitan ya untuk melihat
hasilnya. Ini tadi yang saya bilang, R Markdown ini bisa kita outputkan, keluarkan outputnya dalam bentuk HTML ataupun Word. Kalau HTML, teman-teman bisa lihat nanti outputnya seperti ini. Lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Kelihatan nggak? Ini ya. Udah muncul di layar teman-teman? Muncul, Kak. Yang HTML kan ya? Ya, yang HTML-nya. Jadi dari R Markdown tadi kita bisa bikin laporan kayak gini nanti. Yang ini tuh di dalam chunk-nya tadi, ya kita sedangkan yang ini yang tidak di dalam chunk-nya. Kayak bikin di Word lah gitu. Dan R Markdown ini juga bisa kita keluarkan dalam output Word. Itu ya untuk regresi, analisis regresi. Yang pertama kita cek dulu korelasinya teman-teman dengan menggunakan bisa menggunakan visual, bisa bikin plotnya, hubungan antar variabel Y sama variabel X-nya, ataupun menggunakan uji korelasi gitu. Dalam hal ini ada uji Pearson Product Moment Correlation. Korelasinya 0,67. Ini cukup kuat, positif. Kemudian untuk regresi linier, kita bisa bentuk modelnya itu dengan menggunakan ini. LM, formulanya adalah kita pengen lihat gaji itu apakah dipengaruhi oleh publication quality, tahun bekerja, sama index of success obtaining grant support-nya. Dapatlah ini dengan mengeluarkan summary-nya tadi. Nah, yang penting itu teman-teman bisa baca dan interpretasi ini. Gitu. Dari yang saya jelasin tadi, apa masih ada yang kurang jelas untuk baca output-nya ini? Nggak apa-apa teman-teman kalau mau tanya. Apa ada yang masih kebingungan atau kesulitan membaca output-nya? Kalau disuruh untuk tuliskan persamaan regresinya, teman-teman bisa tulis Y sama dengan 17,84 ditambah 1,10 X1 tambah 0,32 X2 ditambah dengan 1,28 X3. Gitu. Yang artinya nilai koefisien, yang ini nilai konstanta ya. Nilai konstanta 17,84 itu bisa kita interpretasikan bahwa ketika tidak ada pengaruh dari variabel X1 sama X2, X3, nilai gaji seorang matematikawan itu adalah sebesar 17,84. Untuk yang B1, beta 1, 1,10 ini, interpretasinya adalah bahwa setiap bertambahnya satu nilai index of publication quality, maka akan bertambah gaji seorang matematikawan itu akan bertambah sebesar 1,10 poin. Pun untuk beta 2, beta 3. Untuk setiap kenaikan 1 tahun pengalaman, gajinya akan bertambah 0,32. Bisa mengerti ya sampai sini? Atau ada yang masih bingung untuk baca outputnya? Oke. Oh ya, nanti jangan langsung keluar ya. Tadi kan belum absen semua. Jadi nanti saya absen ulang sebelum kita tutup. Ini ada beberapa chat masuk sih. Kemudian tadi setelah kita bikin modelnya, kita cek dulu apakah model yang kita buat ini signifikan atau enggak, sudah memenuhi asumsi atau tidak. Untuk lihat memenuhi asumsi atau tidak, kita itu bisa menggunakan uji asumsi.
Yang pertama kita cek apakah dia linear atau enggak sifatnya. Kemudian apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. Yang mana multikolinearitas itu diinterpretasikan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel-variabel independen. Yang kita harapkan itu kan korelasinya antara variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai VIF-nya itu kurang dari 5, itu berarti tidak ada multikolinearitas. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas itu kita pengen lihat apakah residual kita itu berdistribusi normal atau tidak. Hipotesisnya ini, H0-nya data berdistribusi normal, residual berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Yang kita harapkan adalah kita terima H0-nya. Artinya nilai p-value itu harus besar dari alfanya. Alfa kita biasanya 0,05, maka harus besar dari 0,05. 0,84. Baru itu memenuhi asumsi normalitas. Atau bisa juga dilihat dari Kiki plot yang sebarannya itu lurus seperti ini. Itu artinya dia memenuhi asumsi normalitas residualnya. Kemudian homoskedastis, bahwa kita ingin varian-varian yang kita gunakan dalam model itu antar observasinya itu bersifat homogen. Itu bisa kita lihat kalau dia tersebar secara acak seperti ini, dia homoskedastisitas. Kalau kita homoskedastisitas berarti ketika pengujian p-value kita itu harus besar dari alfa kan. Di sini dapat p-value-nya 0,89 yang artinya kita tolak H1 dan kita tahu bahwa model yang kita buat itu adalah bebas dari heteroskedastisitas, sudah bersifat homogen variannya. Kemudian autokorelasi. Kemudian sebenarnya ada juga cara untuk menentukan apakah model kita itu adalah model yang terbaik atau tidak. Itu dengan menggunakan metode forward selection, backward elimination, sama stepwise selection. Jadi kalau metode stepwise forward selection, jadi dia satu-satu masukin variabel X1-nya apakah signifikan atau enggak. Terus masukin X2-nya, terus masukin X3-nya seperti itu. Kak, nanti file yang HTML ini bakal di-share di emas juga nggak ya? Yang HTML ya? Ya, yang ini Kak, yang lagi di-share screen sekarang. Markdown saya ini ya? Iya. Nanti coba saya kasih ke Mas Rezi, coba saya share ya nanti ya. Teman-teman bisa pelajari dari situ ya. Ya, oke, thank you Kak. Dan itu kan tadi HTML nih. Nah, teman-teman juga bisa untuk outputnya itu dalam Word nih kalau bikin laporan. Itu ada kok cheat sheet-nya terkait dengan R Markdown. Nanti teman-teman bisa cek. Nah, kalau dalam Word, teman-teman bisa outputnya seperti ini nanti. Dia lagi nge-running. Outputnya itu dalam Word. Nah, ini dia. Kalau tadi kan HTML kan, kalau ini outputnya dalam Word. Nanti coba saya share juga deh outputnya sama datasetnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?